Body drop it low and shake it, girl, you are the bomb. Them other youth, me said them definitely wrong. So tell me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Mukti, BP 1937. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai perancangan database perusahaan dagang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu kepada Bapak Ridwan Enkom, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Praktek Analisis dan Perancangan Sistem. Dan video perancangan database ini merupakan syarat untuk memenuhi ujian praktek analisis dan perancangan sistem dalam perkuliahan wajib saya. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada perusahaan dagangnya, di mana kita mengamati mengambil dari neraca saldo perusahaan dagang Printing Kabau Apparel, di mana Printing Kabau Apparel ini bergerak di bidang olahraga, pakaian. Nah, untuk neraca saldonya per 31 Desember 2020, yaitu di sini ada 4 kolom, yaitu kode akun, ada debit, dan ada kolom kreditnya. Untuk kode akun 11 yaitu cash, di debit sebesar 16.650. Untuk kode akun 12 piutang dagangnya ada 3.800. Untuk kode akun 13 ada perlengkapan yaitu sebesar 4.400 di debit. Untuk kode akun 15 ada surat dibayar di muka, di debit sebesar 3.600. Ada kode akun 16 yaitu peralatan kantor sebesar 29 juta. Nah, untuk kode akun tersebut, pada akun terakhir ada beban, yaitu beban listrik terdapat Rp150.000. Untuk penjumlahan debit dan kreditnya itu mencapai Rp81.800.000, di mana kedua angka tersebut harus sama atau balance, karena untuk perancang nanti akan bernilai 0. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan perancangan sistemnya, yaitu pada perancangan database. Nah, ini merupakan hasil dari database perusahaan dagang pada Printing Kabau Apparel, di mana pada tabel, query, dan from, dan juga report-nya. Untuk tabel, nanti kita akan membuat tabel perkiraan, tabel bantu, tabel bukti transaksi, tabel jurnal, tabel master file pelanggan, tabel master file supplier, tabel transaksi hutang, dan tabel hutangnya. Untuk tabel perkiraan nanti ada nomor perkiraan, ada nama perkiraan. Untuk tabel perkiraan saja dapat kita klik create, habis itu pilih tabel desain. Nanti untuk tabel desain akan keluar tampilan seperti ini. Kita tulis nomor perkiraan, yaitu data type-nya yaitu teks. Nanti kita kasih primary key. Untuk file size-nya yaitu 5. Untuk nama perkiraan saja, yaitu data tipenya ada teks, dan file size-nya ada 30. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Untuk nomor perkiraan, kita masukkan nomor akunnya, yaitu akun 1 sampai akun bebannya, yaitu akun 58. Dan nama perkiraan kita masukkan nama akun tadi, yaitu kas, piutang dagang, sampai bebannya. Untuk selanjutnya yaitu jurnal atau tampilan tabel jurnalnya, yaitu ada nomor bukti, debit atau kreditnya, nomor perkiraan, dan jumlah. Untuk jurnal sama, kita cukup mengklik create, habis itu kita ambil tabel desain. Untuk tabel desain akan tampil seperti ini nanti, ada nomor bukti. Untuk nomor bukti itu kita akan data tipenya yaitu auto number. Untuk debit atau kredit kita kasih teks data tipenya yang 1, karena di sini ada khusus debit dan kredit aja, nanti ada D atau K untuk yang membedakannya. Dan untuk nomor perkiraan data tipenya yaitu teks, dan jumlah nanti untuk penjumlahan kita kasih currency. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Untuk selanjutnya ada bukti transaksi. Ini adalah bukti transaksinya, ada nomor bukti, ada tanggal, ada keterangan. Untuk bukti transaksi sendiri, untuk tabelnya juga kita cukup klik create, habis itu ambil nanti tabel desain. Nanti ada nomor bukti kita kasih primary key, dan untuk data tipenya yaitu data tipe auto number. Untuk tanggal yaitu data tipenya date atau time, karena kita menentukan tanggal bukti transaksinya.
Dan selanjutnya ada keterangan nanti ada teks yang phasesnya ada 30, required-nya ada 0. Nah, nanti akan keluar tampilan tabel bukti jurnal atau bukti transaksi seperti ini. Untuk tabel bantu, pada tabel bantu nanti akan ada debit atau kredit beserta nilainya ada minus dan tidak minus. Dan itu akan membantu kita dalam penjumlahan pada laporannya nanti. Nah, selanjutnya itu ada query, yaitu yang pertama ada query buku besar. Pada query buku besar ada nomor perkiraan, nama perkiraan, nomor bukti, tanggal keterangan, debit atau kredit, serta jumlahnya. Untuk query sendiri dapat kita klik create, habis itu kita pilih query desain, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, untuk itu kita pindahkan yang di perkiraan, nomor perkiraan kita klik akan tiba di sini. Ada nama perkiraan, ada nomor bukti, ada tanggal transaksinya. Kita ambil di bukti transaksi, ada keterangannya, serta ada debit dan kredit serta jumlahnya. Nanti akan keluar tampilan tabel seperti ini. Nah, di sini akan memuat tampilan query-nya, yaitu query buku besar mencakup semua hal tentang aktivitas selama tahun terkait laporan neraca saldonya. Di sini juga ada laporan query jurnal umumnya, ada query neraca saldo, ada query aktiva, yaitu pembedaan antara aset, liabilitas, dan juga ekuitasnya. Yaitu pada aktiva itu memuat kas, piutang dagang, perlengkapan, bahwa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan peralatan kantor. Untuk akun beban saja juga ada beban gaji, iklan, telepon, dan juga listrik. Nah, selanjutnya juga ada query saldo utang yang ini membedakan antara saldo yang akan membedakan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Yaitu kalau di perusahaan jasa sendiri tidak adanya hutang dan piutang, akan tetapi kalau di perusahaan dagang itu ada. Maka dari itu untuk query saldo hutang kita ada nomor supplier-nya, ada nama supplier serta saldonya berapa si supplier berhutang. Nah, untuk saldo piutangnya juga ada. Di sini ada nama pelanggan, ada saldonya juga, ada nomor pelanggan. Kalau untuk membuat query-nya itu juga sama, kita cukup klik create, habis itu kita pilih query design, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kita klik, kita add, habis itu kita close. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan pilih kepada from, yaitu adanya input data transaksi. Nah, input data transaksi ini akan merupakan tabel input data jurnal transaksi yang nanti akan ada nomor bukti, tanggal, dan keterangan serta jurnal dari kas sampai beban-bebannya. Untuk input data transaksi ini kita dapat klik create, habis itu kita pilih from wizard. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, untuk nomor bukti, tanggal keterangan itu kita salin ke kanan, nanti habis itu pilih next. Next, habis itu ada bukti transaksi, kita klik finish, akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, untuk input data perkiraan juga sama. Di data perkiraan kita klik piutang, nanti akan keluar tampilan piutangnya, yaitu nama perkiraan kas, nomor perkiraan 11. Untuk piutang dagangnya saja yaitu nomor perkiraan 12, nama perkiraannya piutang dagang akunnya. Itu sesuai dengan data yang telah kita isikan sebelumnya. Untuk selanjutnya kita akan kembali kepada from input master pelanggan. Di sini juga ada nama pelanggan, nomor pelanggan, nama pelanggan, alamatnya, kota, kode pos, telepon. Ini formnya kita ambil dari rancangan query tadi, maka telah ada di sini laporan formnya telah mencakup semuanya. Untuk membuat form ini, kita juga bisa mengklik create, habis itu pilih from wizard, nanti akan keluar tampilan seperti tabel ini. Nah, ini merupakan desain dari input master pelanggannya. Untuk selanjutnya juga ada input master supplier. Di sini juga ada nomor supplier, nama supplier,
alamat, kota, kode pos, dan nomor teleponnya, serta transaksi hutang dari supplier tersebut. Selanjutnya juga ada laporan neraca saldo. Nah, ini merupakan laporan neraca saldo perusahaan dagang pada printing kabel apparel. Untuk perusahaan tersebut, nanti kita ada laporan neraca saldonya, yaitu nomor perkiraan, nama perkiraan, serta neraca saldo. Cara membuat report ini juga sangat mudah, yaitu dengan mengklik create, habis itu kita pilih report wizard. Pada tampilan ini, kita akan klik semuanya, kita salin ke kanan, habis itu klik next, next lagi. Tampilannya sesuai, kita mau pilih layarnya kayak seperti apa. Di sini saya pilih tabular, habis itu klik next lagi, finish, dan hasilnya akan seperti ini, tampilan neraca saldo. Di sini juga ada laporan buku besarnya, mencakup semua kas, aset, liabilitas, dan ekuitasnya. Nah, pada laporan neraca saldo ini nanti akan bernilai 0. Artinya debit dan kreditnya sesuai dengan penjumlahannya. Juga ada di sini laporan neraca akhir. Nah, seperti inilah bentuk laporan neraca akhirnya.